Proses pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya terus dilakukan tim SAR gabungan. Pencarian hari kedua masih dipusatkan dengan menyusuri perairan pantai selatan Jembrana. Tak hanya itu, helikopter milik Polda Jawa Timur juga diterjunkan untuk mempermudah melihat jangkauan terjauh di sekitar lokasi tenggelamnya kapal. Presiden Prabowo melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memerintahkan kepada jajaran Basarnas dan badan terkait untuk tanggap darurat, selamatkan penumpang dan kru secepat mungkin. Saat ini, petugas telah menemukan 30 penumpang kapal yang selamat, sementara 6 penumpang ditemukan meninggal dunia. Hingga saat ini, ada 29 penumpang yang saat ini masih hilang. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi memantau langsung proses evakuasi korban kapal tenggelam. Ia tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Kamis malam. Menhub datang untuk mengucapkan bela sungkawa dan menyerahkan 6 jenazah korban kepada keluarganya. Tidak ada kata yang dapat meredakan duka, namun kami berkomitmen menginvestigasi penyebab terjadinya kecelakaan ini dan berupaya untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa. Saat ini, proses pencarian dan penyelamatan terus dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, Kepolisian, TNI, ASDP, dan seluruh pihak yang terkait. KMP Tunu Pratama Jaya berlayar Rabu 2 Juli 2025 pukul 23:05 waktu Indonesia Barat dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana. 15 menit kemudian, KMP Tunu Pratama Jaya mengirimkan kode tanda bahaya yang diterima operator Pelabuhan Gilimanuk. Pukul 23:35 waktu Indonesia Barat, KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan blackout atau mati listrik total lalu tenggelam. Selamat siang pemirsa, usai jalani kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi, Presiden Prabowo akan melanjutkan perjalanannya ke Brasil untuk hadiri KTT BRICS. Sementara itu pemerintahan Presiden Prabowo akan fasilitasi rakyat untuk bisa kelola tambang. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Sabrina Asilah, inilah Pemimpin Rakyat. Pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengakhiri kunjungannya ke Arab Saudi Kamis malam. Presiden Prabowo meninggalkan Jeddah melalui Bandar Udara King Abdul Aziz. Wakil Gubernur Mekah, Pangeran Saud bin Michal bin Abdul Aziz, ikut mengantar keberangkatan Presiden Prabowo. Setelah dari Arab Saudi, Prabowo akan melakukan sejumlah kunjungan kenegaraan lain. Salah satunya menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil yang digelar pada 6 hingga 7 Juli 2025. Sementara itu, pemerintah Brasil memperketat pengamanan di lokasi KTT BRICS di Rio de Janeiro. Sekitar 17.000 personel keamanan dikerahkan untuk memastikan keamanan selama KTT BRICS di Rio de Janeiro. Upaya pengamanan juga mencakup pemantauan langsung melalui kamera perkotaan. Nantinya semua yang beraktivitas di sekitar lokasi KTT akan bisa terdeteksi melalui pengenalan wajah, pembacaan plat nomor kendaraan, drone, dan helikopter. Acara ini akan dihadiri oleh sejumlah pemimpin negara, diantaranya Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Abu Dhabi Uni Emirat Arab Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sementara itu Presiden Rusia Vladimir Putin hadir melalui konferensi video.
Kunjungan Presiden Prabowo ke Arab Saudi membawa mimpi untuk membangun kampung haji di Mekah. Baik Gayung bersambut, putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud menyetujui rencana ini. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan putra mahkota MBS berlangsung akrab. Keduanya pun sempat mengadakan pertemuan empat mata dan membahas sejumlah kerjasama di berbagai bidang. Salah satunya adalah perumahan haji. Menteri Agama Nasruddin Umar menyatakan Arab Saudi mendukung penuh kampung haji, bahkan mendorongnya untuk bisa segera terrealisasi. Kedua negara juga meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan. Untuk mewujudkan kampung haji, tim khusus dibentuk untuk mendalami kajian pembangunan kampung haji di Arab Saudi. Rencananya, kampung haji akan dibangun di atas lahan seluas 50 hektar di Jabal Umar. Tidak hanya itu, Indonesia dan Arab Saudi juga membentuk Saudi Indonesian Supreme Coordination Council atau Dewan Koordinasi Tertinggi. Badan ini dibentuk untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan Arab Saudi. Kita sepakat untuk tingkatkan kerjasama. Kita baru bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi, ya, Supreme Coordination Council antara pihak Saudi dan Indonesia. Kita sepakat tingkatkan semua kerjasama di semua bidang. Jadi saya sangat puas, alhamdulillah produktif. Insya Allah kita akan melihat suatu peningkatan kerjasama antara kita dan Saudi Arabia, dan banyak masalah-masalah geopolitik